Assalamualaikum sobat semuanya, saya Yuri. Saya ingin berbagi cerita mengenai tokoh inspiratif dan tokoh yang memotivasi saya untuk terus mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Beliau adalah Bapak Insinyur Adi Warman Azwar Karim yang akrab disapa dengan Bapak Adi. Beliau merupakan akademisi, praktisi, dan ahli ekonomi syariah di Indonesia. Beliau lahir di Jakarta 29 Juni tahun 1963. Pak Adi menjadi sosok yang sangat berpengaruh dan berkontribusi banyak bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Saat ini Pak Adi menjabat sebagai Komisaris Utama Bank Syariah Indonesia dan Wakil Ketua BPH DSN MUI. Beliau mendapat gelar sarjana di IPB dan UI, meraih gelar MAIP dari Universitas European Belgia, serta meraih MBA dari Universitas Boston di Amerika Serikat. Semenjak kuliah, beliau telah memiliki rasa pengetahuan tentang ekonomi Islam. Yuk kita dengarkan kisah beliau. Back to tahun 83, way back tahun 83. Waktu itu kan saya kuliah di IPB. Ada mata kuliah namanya manajemen pemasaran. Yang ngajar namanya Profesor A.M. Saifuddin. Nah, beliau itu ngajar cuma 2 kali, pembukaan sama penutupan. Lebihnya asistennya Pak Makmun yang ngajar kan. Tapi walaupun beliau cuma 2 kali ngajar, saya itu sangat impress. Karena waktu beliau ngajar, beliau nggak ngajar tentang manajemen pemasaran. Beliau menyampaikan bahwa beliau baru nulis satu buku yang judulnya Nilai-nilai Dasar Ekonomi Islam. Nah, buku warna biru tipis, 500 perak dulu kita beli, benar ya. Nah, ketika itu saya jadi terbuka gitu. Lah, ternyata ada loh ekonomi Islam itu, benar gak? Nah, sejak itulah saya kemudian terobsesi. Saya beli semua buku ekonomi Islam, segala macam, pokoknya kalau ada buku, saya kayak orang hunting gitu loh. Di mana pameran buku pasti saya cari terus semua buku ekonomi Islam, saya kumpulin. Pada saat itu, saya belum bisa mengapresiasi ilmu ekonomi Islam pada saat itu ya. Girohnya tinggi. Tapi saya belum bisa, apa ini? Karena buku yang saya beli itu, semua isinya kalau nggak Quran, hadis gitu, benar kan? Jadi gimana? Nggak nyambung sama ilmu ekonomi yang saya pelajarin di kuliahan. Jadi saya kerja di DSP, Bappenas, Development Studies Project ya Bappenas. Di mana di DSP Bappenas itu segala macam profesor-profesor Amerika dari Boston University di situ tuh ngumpulnya tuh, yang mulai dari yang jago-jago segala macam semua di situ, ada Pak Gustav Papanek segala macam di situ. Nah, ketika mereka lihat saya begitu antusiasnya terhadap ekonomi Islam, salah seorang dari profesor itu nanya ke saya nih, dia bilang gini, di Boston University juga ada orang yang kayak kamu katanya, yang sangat sama ekonomi Islam gitu. Dia nulis disertasinya tentang ekonomi Islam. Oh, mau dong, saya bilang, minta dong disertasinya. Kemudian dikirim disertasinya dari sana, terus dibeliin juga beberapa buku tentang ekonomi Islam sama profesor itu. Pada saat itulah saya jadi jedong gitu. Ternyata ekonomi Islam bisa ditulis dalam bahasa ekonomi dengan persamaan-persamaan ekonomi yang macam-macam. Waktu itu buku pertama yang saya baca itu karangan si Abbas Mirakhor, itulah yang saya ternyata bisa loh ekonomi Islam diterangin pakai bahasa ekonomi. Si disertasi doktornya namanya kalau nggak salah Wakar Khan, itu juga membuka kepala saya, ternyata ekonomi Islam bisa dijelaskan dan dipresentasikan dalam bahasa ekonomi, dalam teori ekonomi, dalam rumus-rumus matematika yang selama ini memang saya pelajari sebagai mahasiswa ekonomi. Wah, sejak itulah kemudian saya jadi kerja di situ. Nah, untungnya, alhamdulillahnya Allah, pada Allahnya itu saya dapat beasiswa ke Boston. Di Boston University, diajak sama mereka nih, sama profesor-profesor ini kan. Karena dia udah tahu saya kan sekolah di Boston aja. Saya senang karena di Boston udah ada orang yang nulis disertasi kan. Udahlah di Boston kan, ceritanya saya kuliah. Saya dapat jatahnya beasiswa 2 tahun. Nah, master kan 1 tahun selesai. Pelajarannya kan gitu-gitu doang, bener gak? Sehingga di tahun kedua saya ambil mata kuliah doktoral, begitu ceritanya. Nah, ketika saya ambil mata kuliah doktoral itu, ngerti gak sih? Di mata kuliah namanya International Finance, di situ saya belajar teori namanya Pareto Optimum. Kalau lu masih ingat Pareto Optimum. Yang ada ini di lagi buku di Boston Bapak nih, itu. lagi di Boston, lagi kuliah doktoral nih. Tahu-tahu di buku itu tuh tentang International Finance itu dijelaskan bahwa teori Pareto Optimum ini ditemukan di kitab Nahjul Balaghah karangan Imam Ali. Sejak itu, yang tadinya saya di Boston University nyari semua jurnal, semua saya kumpulin, fotokopi segala macam jurnal. Bukan di satu universitas, di seluruh universitas, man. Karena kita kan boleh antar universitas boleh pinjam buku kan kalau di Amerika kan. Udah saya fotokopiin semua buku, semua jurnal yang ada di universitas di mana juga dah di Amerika.
Nah, tapi setelah saya baca yang tadi Nahjul Balaghah itu, minat saya jadi bergeser sedikit. Nah, ini men. Saya jadi mencari hunting buku-buku klasik, buku-buku kitab kuning yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, ini ceritanya. Jadi kalau tadinya benar-benar buku-buku jurnal-jurnal ekonomi, tapi sejak itu saya gila nih. Berarti bukan, kalau jurnal ekonomi kan nulis orang sekarang, bener nggak? Dengan adanya itu, ternyata ulama-ulama dulu berarti canggih ini, bener nggak? Mulailah saya belajar fikih. Nah, ini ceritanya, belajar fikih. Tapi belajar fikihnya bukan dari bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab, dari bahasa Inggris. Karena kitab-kitab fikih itu banyak yang udah diterjemahin ke bahasa Inggris gitu. Nah, udahlah, terus saya pulang. Saya nggak mau pulang waktu itu, tahu nggak? Karena saya mau kerja di bank Islam. Benar ya? Tahu Profesor Aib Saifuddin itu yang dulu itu tuh, dia ngirim surat ke saya. Ngirim surat, men. Adi pulang katanya. Di Indonesia udah berdiri Bank Muamalat. Pulang gua, men. Nggak ada yang gua lamar tempat lain kecuali Bank Muamalat. Nah, kan kerja di Bank Muamalat tuh, 10 tahun gue kerja di situ tuh, benar nggak? Udah jadi macam-macam dah. Awal masuk jadi R&D, jadi biro direksi, pegang treasury, pegang corporate, macam-macam dah, pegang wilayah, segala macam dah, ada segala macam-macam. Habis itu, pada saat itu tahun 98 kalau saya nggak ingat ya, 98 itu ada bank-bank yang mau bikin syariah. Ada Bank Syariah Mandiri waktu itu berdiri, ada BJBS dulu bikin UUS-nya ya, ada UUS-nya BNI, ada Danamon, segala macam. Pada saat itu permintaan dari luar besar sekali untuk menjadi konsultan, gitu benar ya. Nah, saya itu model orang yang nggak bisa kerja separuh-separuh, nggak bisa kerja siang sampai jam 5 di Bank Muamalat, keluar lalu kerja di bank lain sebagai konsultan, tuh nggak bisa. Karena di Bank Muamalat kan saya kerjanya sangat dekat sekali sama Pak Dirut. Jadi kalau dia belum pulang, kita nggak pulang, kira-kira gitu benar ya? Iya. Jadi akhirnya saya harus memilih kan, apakah saya tetap di Bank Muamalat atau saya keluar dan membantu bank-bank lain membuat syariah. Karena dari awal tujuannya emang bukan mau jadi direksi bank, mau jadi ahli ekonomi Islam, maka saya lihat ini adalah peluang besar. Benar ya? Bukan saja untuk bermanfaat di Bank Muamalat, tapi bermanfaat di tempat-tempat lain. Keluar dari Bank Muamalat. Akhirnya saya keluar dari Bank Muamalat, benar nggak? Tahun 2001 kita diriinlah yang namanya Karim Consulting Indonesia. Benar nggak? Nah, ketika kita diriin Karim Consulting Indonesia, ini kan emang tujuannya mau mengembangin ekonomi Islam, bukan mau cari duit pakai perusahaan konsultan, benar nggak? Sehingga pada saat itu saya, Prof. Dawam Raharjo almarhum, Habib Hirzin, dulu dari Muhammadiyah beliau, maka kita sama-sama bikin yang namanya International IIIT, International Institute for Islamic International, gitulah, International Institute for Islamic Thought, yang pusatnya itu adalah di Virginia, di Amerika, pusatnya IIIT itu. IIIT ini adalah bentukan dari Ismail Faruqi kalau kenal, yang membuat suatu gerakan Islamization of Knowledge. Jadi semua ilmu di Islamization, mulai dari economics, apa-apa nih kerjaannya Ismail Faruqi lah ininya. Nah, kita di Indonesia, kita buka jadi perwakilan, jadi cabang lah namanya IIIT Indonesia. Mereka memberikan support yang luar biasa. Buku dikirim sama dia banyak banget ke Indonesia. Bukan aja buku, dia juga ngirim uang. Nah, ini. Uang ini yang kita pakai kemudian untuk membuat kuliah informal ekonomi Islam di kampus-kampus. Ini men. Kenapa kita buat begitu? Karena sebelumnya ketika saya di Bank Muamalat, saya waktu itu jadi kalau nggak salah Vice President apa-apalah pokoknya Muamalat Institute. Itu kita keliling ke UI, ke UGM, ke Unpad, ke mana lagi, ke IPB, ke mana lagi lo sebutlah, UNER segala macam lah, kita keliling untuk ngajarin ilmu ekonomi Islam gratis. Itu kan alma mater gue, men. FEUI kan alma mater gue. IPB kan alma mater gue. Bener gak? Unibro segala macam. Ditolak semua, men. Ditolak semua. Aduh. Kan gue tahu apa yang diajarin di FEUI. Kan gue tahu apa yang diajarin di IPB. Bener gak? Gue kan ekonom. Bener gak? Lulusan Boston, men. Gue ngerti. Tapi ditolak. Ini cocoknya diajarin di UIN. Di UIN, kata dia. Ini cocoknya diajarin di UIN. Siapa ininya? Ada mana buku textbooknya katanya? Siapa yang nulis? Loh, Anda yang nulis katanya. Anda belajar ekonomi Islam dari mana katanya? Benar nggak? Benar kacau. Pokoknya kita ditolak.
waktu itu untuk mengajarkan ilmu ekonomi Islam secara formal di universitas. Itulah kemudian yang membuat kita menyampaikan proposal ke Triple IT di Virginia itu untuk mengajarkan ekonomi Islam di kampus-kampus dengan cara informal. Maka muncul istilah itu, kuliah informal ekonomi Islam. Tiap universitas itu kita kasih 5 juta rupiah. Nah itu kalau di FEU itu si Ebi, si Rahmatina, si Ilham, si Ilmun, segala macam itu tuh, panitia-panitianya. Kita kasih 5 juta untuk modal mereka membuat kuliah informal ekonomi Islam selama 1 semester. Tiap Sabtu ketemu. Oh, Ya, KII itu ya, Pak? Iya. Di UI hari apa, di UIN hari apa, di Unibro hari apa, di UGM hari apa. Itu terbang, men. Keliling tiap minggu tuh, naik pesawat terbang tuh. Kesana kesini ngajarin tuh. Oke? Itu ternyata dampaknya luar biasa, men. Luar biasa. Karena mahasiswa-mahasiswa yang sangat haus tentang ekonomi Islam ini, ternyata, luar biasa antusiasnya. Itu mahasiswa semua jadi pada pinter. Sehingga mahasiswa-mahasiswa ini di kelas mikro nanya sama dosennya. Nanya sama dosennya ilmu yang kita ajarin di kuliah informal ekonomi Islam, itu ditanya sama dosennya. Dosennya mulai terbelalak-belalak, kenapa jadi mahasiswa gue jadi pada pinter. Begini, bener gak? Karena pertanyaannya kan sangat filosofis, sangat ini sekali, bener gak? Nah, bergulirlah terus akhirnya menjadi dari kiai, kemudian jadi kiami, kemudian jadi fose, kemudian jadi apa-apa segala macam itulah. Menjada wajada, be the best you can be. Rasulullah SAW mengatakan pemimpin masa depan akan datang dari timur. Kalianlah pemimpin masa depan Indonesia. Kalianlah pemimpin masa depan dunia. Lakukan yang terbaik. Harumkan nama Indonesia di kancah internasional. Harumkan nama ekonomi Islam di kancah internasional. Maka Ibu Pertiwi akan tersenyum bangga melihat kalian. Maka Rasulullah SAW akan tersenyum bangga melihat kalian. Lanjutkan perjuangan. Bismillah. Nah, sangat inspiratif sekali kan sobat sosok Pak Adi Warman Karim ini. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.